Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemaparan materi yang akan kami presentasikan pada siang hari ini. Dan materi kami ini berasal dari pelajaran kelas 5 SD semester 2 yang berjudul Keputusan Bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inge Dita Pradina. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kami dan nanti ada rekan saya Dini Ayuningsi yang akan mengkoordinir di grup. Oke. Nah, apa saja sih yang akan kita diskusikan pada kali ini? Jadi, yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah tentang keputusan bersama. Yang pertama ada definisi dari keputusan bersama, yang kedua cara mengambil keputusan bersama, yang ketiga bentuk-bentuk keputusan bersama, dan yang keempat pelaksanaan keputusan bersama. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil melalui musyawarah yang bijaksana, bisa bermanfaat untuk semua dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Keputusan bersama ini dilakukan atas kebijakan bersama. Ya, pastinya teman-teman sudah baca dan sudah paham akan kalimat yang telah kami tuliskan, ya. Jadi namanya saja sudah keputusan bersama. Tidak mungkin yang mengambil itu sendiri. Tidak mungkin yang mengambil keputusan itu hanya satu orang. Pastinya bersama. Yang kedua, bagaimana sih cara mengambil keputusan bersama? Nah, cara mengambil keputusan bersama itu ada 8. Yang pertama itu saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Alangkah lebih baiknya dan harus jika kita sedang bermusyawarah dalam suatu forum, kita harus menghargai pendapat orang lain. Karena kita juga akan mengeluarkan pendapat. Agar pendapat kita juga dihargai orang lain, maka kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Yang kedua, saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil keputusan. Jadi, sebelum kita rapat, sebelum kita berdiskusi untuk mengambil keputusan, kita harus tahu dulu nih, apa masalahnya, apa bahasannya, dan keputusan apa yang harus kita ambil. Jangan kita nggak tahu, tetapi kita ikut memberikan pendapat. Nanti ujung-ujungnya jadi salah. Yang ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Seperti yang awal tadi saya katakan, namanya saja sudah bersama. Pasti keputusannya diambil secara bersama-sama dan memikirkan setiap anggota kelompok, tidak memikirkan satu orang saja. Yang keempat, menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran. Nah, untuk poin yang keempat, tidak hanya dalam mengambil keputusan bersama saja. Kenapa? Karena hakikatnya dalam kehidupan kita juga pasti kita harus menerima segala masukan dan komentar yang selalu masuk dalam hidup kita. Jadi ada komentar yang mungkin kita anggap baik, kita terima. Kita anggap jelek, tinggalkan saja, nggak usah dipikirkan. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang paling penting. Kita memiliki pendapat, tapi kita tidak boleh ngotot untuk pendapat dan masukan kita yang diambil. Yang keenam, menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik. Ya, benar. Karena dalam musyawarah, pastinya kita mendengarkan beberapa argumen yang berbeda-beda, mendengarkan berbagai masukan, kritikan, dan saran. Setelah itu disaring dan dipikirkan semua, diambillah suatu keputusan bersama. Maka itu dikatakan keputusan yang terbaik untuk seluruh anggota kelompok tadi. Yang ketujuh, keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dilakukan maksud saya. Keputusan yang diambil itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Iya, tidak membuat orang lain sakit hati, tidak mengedepankan kepentingan umum. Artinya, dalam berorganisasi kita banyak mengecilkan ego kita, terutama untuk ketuanya. Walaupun dia ketua, dia tetap harus memikirkan dan menerima masukan dari para anggota. Itulah yang dikatakan keputusan bersama. Tidak hanya dia yang menentukan, aku kan ketua nih, aku yang harus menentukan keputusan. Itu artinya dia mengambil keputusan pribadi. Nah, yang ketiga, apa aja sih bentuk keputusan bersama? Jadi bentuk keputusan bersama yang harus kita ingat dan sering kita lakukan itu ada 2. Yang pertama, musyawarah mufakat, yaitu berunding untuk mengambil keputusan yang disetujui bersama. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya rasa sudah jelas ya, namanya aja sudah berunding, berarti sama-sama rapat,
sama-sama mengambil hal yang terbaik, memberikan pendapat. Jika pendapatnya tidak diterima, jangan marah, tetapi harus legowo. Yang kedua, suara terbanyak atau voting. Nah, voting ini juga sering kita lakukan, misalnya untuk pemilihan suatu kepala atau suatu pemimpin. Yang keempat, bagaimana sih pelaksanaan keputusan bersama? Jadi pelaksanaan keputusan bersama itu sebenarnya ada 3 unsur ya. Jadi yang pertama itu dalam lingkungan keluarga. Hal yang paling kecil ya, dalam lingkungan keluarga itu pemimpinnya adalah seorang ayah. Pemimpin dalam rumah tangga dan dalam keluarga itu adalah ayah. Dalam mengambil keputusan, ayah juga harus memikirkan anak dan istrinya agar rumah tangganya menjadi aman dan harmonis, sehingga anak-anaknya juga tidak tertekan, tetapi juga bahagia menerima dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, ada pengambilan keputusan bersama di sekolah. Nah, jika anak sudah ditanamkan untuk selalu berdiskusi dan selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan, maka akan terbawa sampai dia ke sekolah nanti, terutama untuk